Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita bisa menyisihkan waktu untuk berkumpul dan duduk bersama untuk mendengarkan salah satu dari calon guru penggerak untuk pemaparan modul 1.4 yaitu budaya positif. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jalannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SD yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, dan tanpa membuang-buang waktu saya mempersilakan langsung kepada Pak Asmadianto untuk memaparkan budaya positif di modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi dan lagi saya kembali mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang salah satu rangkaian aksi nyata dari penerapan budaya positif pada kegiatan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelum saya panjang lebar memaparkan sedikit materi yang sempat saya pahami pada kegiatan ini, saya perkenalan diri dulu karena ada teman dari Indonesia. Ya, nama Asmadianto SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya. Sebelum masuk di materi, ada sedikit pertanyaan pemantik yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat atau tidak, Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Sepakat. Bagaimana Ibu Jura? Sepakat. Pak Rizwan? Ya, jawabannya alasannya disifatnya. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Betul. Yang keempat, guru berperan sebagai teman. Tidak. Ya. Silahkan disimpan jawabannya. Insya Allah sebentar akan terjawab dengan sendirinya. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Dalam untuk menerapkan konsep titik penciptaan budaya positif, ada beberapa item yang akan kita bahas bersama, ikuti bersama. Itu mulai dari yang pertama itu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas atau sekolah, kayak kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep di atas, ada nggak yang lazim didengar atau baru didengar? Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Kalau segitiga restitusi?
Apa itu perubahan paradigma? Yuk kita bermain game sedikit ya. Oke. Jadi ada sedikit games yang disisipkan A dan B. A ibu, bapak, B teman yang di sebelahnya. Jadi tugasnya mengapalkan tangan atau tinju kalau ya. Sobeklah secercik kertas kecil atau apapun itu biar tanpa sobekan, yang jelasnya genggam sesuatu yang menurut Anda itu yang paling berharga. Ya, sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, genggam tersebut dengan segala upaya daya, jangan pernah membukanya. Ya. Nah, tugas teman di sebelahnya itu berusaha untuk membuka genggaman itu. Ya, teman yang di sebelahnya bisa menggunakan metode apa saja, mau membujuk, mau merayu, ya, bisa menulis, bisa langsung menggenggam. Bayangkan saja apa yang paling berharga yang ada dalam genggaman Bapak Ibu. Ya, merayu, menyuap bahkan sampai boleh. Ya, jadi genggam secepat mungkin dan ibu yang menggenggam, temannya yang di sebelahnya berusaha untuk membukanya dengan segala upaya. Seperti itu. Silakan. Ya, apapun yang mau membuka silakan, apapun itu. Bergantian ya, bergantian. Bergantian. Ya, bergantian. Apa sih yang kita genggam ini? Ya. Buka dong. Ya. Saya meraih. Boleh. Ya. Ya, Ibu Mirna sama Pak Imran. Tadi saya sama Ibu Mirna. Ya. Oh, ada Ibu Satri. Pak Rizwan sama Ibu Rahma. Ya. Ada Ibu Rahma yang ke Pak Rizwan. Ya, silakan. Alasannya sebentar diucapkan kenapa tidak mau dibuka. Akan terjawab dengan sendirinya sedikit. Ya, bergantian. Ya, bergantian. Buka Ya, dong. berusaha salah satunya. Ya. Ibu bapak yang menggenggam itu mempertahankan, karena ini hal yang paling berharga untuk ibu. Coba beda Ya, apapun yang dilakukan teman yang di sebelahnya itu tergantung dari ibu. Istilah kita tergantung dari. Ya, jadi teman yang di sebelahnya itu melakukan berbagai macam cara untuk membuka hati genggamannya ibu. Ya. Ya. Jelasnya ketika bapak ibu tidak membuka berarti punya alasan. Kan seperti itu. Ya kan? Jelas punya alasan. Kenapa sampai tidak mau dibuka? Ya. 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 Bagaimana ibu itu? Ya bukan ya. Dan ada yang bersikuku untuk tidak membukanya, dan ada yang mau membuka tapi dengan sesuatu syarat. Nah, sekarang kita akan lanjut. Perubahan paradigma ini ada kaitannya dengan genggaman yang tadi. Ilusi dalam mengontrol. Ya, jadi kita sebagai seorang guru itu perubahan paradigma teori kontrol itu terbagi atas 4. Kita berilusi bahwa kita mampu mengontrol seorang anak, seorang murid. Ya, ini ilusi kita. Ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dapat bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi yang ini ada katanya dengan. Nah, kita mencoba mengubah
pada kegiatan stimulus respon kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol itu hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda. Seperti yang dilakukan tadi. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir Anda menang, menang, dan menang. Ya, lanjut pada disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Tiga, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sekarang ini kita berada di mana? Apakah motivasi internal atau eksternal? Saya satu. Ya. Kita mengajar, kita melaksanakan tugas untuk menghindari tindakan nyaman atau hukuman, atau kita mengajar untuk mendapatkan imbalan. Ya? Ya. Atau malah ke motivasi internal dari diri sendiri, bahwasanya untuk menghargai diri sendiri. Ya. Kalau saya pribadi, banyak dari kita terkadang melaksanakan tugas apapun itu, baik seorang guru, sebagai masyarakat, sebagai orang tua, teman, sahabat dan sebagainya, itu terkadang gara-gara takut sama seseorang yang paling dihargai, atau gara-gara ingin dipuji, penghargaan. Ya. Kalau di guru, oh Pak Agung itu rajin sekali. Ya. Ibu itu rajin sekali, sudah bertahan sampai berapa bulan di sekolah, ya? Ya. Ada tuh, apakah karena dia takut dihukum, atau karena dia ingin dihargai, mau mendapatkan penghargaan, atau memang motivasi dari internal, tanggung jawab dari diri sendiri, hadir dari diri sendiri. Sadar itu tentang itu. Oke, lanjut. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman suatu yang menyatakan harus terjadi. Kita pahami, apalagi saya. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jaga waktu panjang. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi merupakan sebuah pilihan. Banyak sekali di sini yang sempat saya masukkan. Insya Allah kita akan dapat. Kalau ibu dari SD kalau mau, materinya saya akan bagikan. Khusus privati ini. Ya. Ya, penjelasan terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu tindakan yang tidak terencana, yang bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata.
Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk konsekuensinya itu dibuat oleh pihak guru. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan lebih baik lagi. Ada sedikit permainan. Dijawab ya. Menurutnya ibu, bapak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, simpan. Akan terjawab. Yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sempat hukuman, konsekuensi, hukuman. Sekarang kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Oke, tadi benar. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Cocok ya, banyak yang keliru di sini. Antara hukuman dengan konsekuensi. Pak, ini pelajaran PJOK, terlambat 10 menit. Konsekuensi. Lari melakukan wasit 2 kali karena terlambat 10 menit. Ada dalam sebuah kelas terkadang itu ada yang namanya keyakinan kelas, peraturan kelas apa dan sebagainya. Iya, ya kan? Ada yang kalau mata pelajaran ada keyakinan kelas yang dibikin oleh setiap mata pelajaran. Masing-masing guru pasti memiliki aturan. Jadi ini sedikit penjelasan hukuman. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci disiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang kedua, hukuman paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi sempat dikatakan bahwasanya penghargaan itu baik. Tapi pada hakikatnya penghargaan itu bagian dari hukuman. Ya. Cuma ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Saya sedikit sampaikan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa pihak dari pemerintah, penghargaan ataupun dari guru atau dari siapa dulu. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwasanya pengaruhnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Penghargaan adalah sebuah penghukuman. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Kenapa Bu? Merasa hubungan ini penghargaan? Coba sama-sama bekerja, satu dihargai. Coba.
Ya, Dari dulu. menurut saya kalau pemberian reward atau penghargaan kepada siswa itu merupakan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, dan ketika kita tidak lagi memberikan sebuah reward kepada siswa, biasanya itu akan merusak hubungan antara siswa dan murid tadi. Yang biasa siswa dan murid dan guru ya, karena kan biasanya ibu nakasih hadiah toh, terus besok tidak dikasih nih, itu kan biasanya ada timbul kekecewaan. Jadi sebenarnya kalau bentuk reward itu jangka pendek ya, kalau menurut saya atau yang lain. Nah, ada yang lain bisa berpendapat? Ya. Ya, jadi pada hakikatnya penghargaan itu adalah sebuah hubungan. Jadi penghargaan itu merusak hubungan bukan cuma antara guru dengan murid, murid dengan murid juga. Karena jelas ada kecemburuan sosial, ya. Masa si Adi terus yang dapat penghargaan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut, penghargaan merusak kualitas. Kenapa? Karena ketika seorang anak sudah tidak diberi lagi reward atau hadiah, maka minat belajarnya akan berkurang. Tidak lagi dikasih hadiah, sudah, nggak usah nih, ya. Nah, Adik itu waktu masa dikasih hadiah. terus yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, terakhir penghargaan mengurangi motivasi diri dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan? Di Indonesia kan ada peraturan itu menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau dulu pada saat pandemi ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, kalau di sekarang mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Itu karena aturan atau apa? Pada awalnya peraturan ini dibuat, banyak masyarakat ini gara-gara bukan karena keselamatan, karena takut ditilang lah, ya, takut kena sweeping lah. Nanti berjalannya waktu, mulai ada beberapa masyarakat yang sadar bahwasanya menggunakan helm itu untuk diri sendiri, untuk keselamatan. Ya. Ya. Tapi tidak sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang menganggap menggunakan helm itu peraturan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Hampir sama dengan penggunaan helm. Oke, lanjut. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau peraturan dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, inilah kebiasaan kita selama ini. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan terkait dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ya. Satu, mempersilahkan seluruh siswa untuk mengeluarkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan yang disampaikan oleh siswa, baik itu dalam catatan langsung atau menggunakan sticky note. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali curahan pendapat yang sudah disampaikan menjadi satu, dikelompokkan. Rajin datang ke sekolah, masuk dalam kata disiplin, ya. Hadir tepat waktu, bertinjau dari disiplin. Nah, semua itu yang maknanya disiplin akan digabungkan berkelompok. Tanggung jawab akan digabungkan dengan satu kelompok. Terus dari kegiatan itu ditinjau kembali dari setiap jenis untuk dijadikan keyakinan kelas. Ya. Tadi Pak Imran sempat bertanya keyakinan kelas sama apa ya? Tata tertib keyakinan kelas peraturan istilahnya sekarang 11-12. Tapi
Kalau keyakinan kelas lebih ke berpihak pada muridnya, nilai-nilai universalnya, di mana keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Kalau tata tertib sama dengan peraturan Pak, dibuat sama guru tanpa menanya kepada siswa, tanpa kita tahu melibatkan siswa. Yang kedua, yang terakhir, penandatanganan keyakinan kelas. Ya, terakhir menempel keyakinan kelas tersebut di tempat yang mudah dilihat. Nah, kalau di sekolah kita yang sempat saya lihat di kelas 7 sudah ada. Kelas 8? Ada. Oh sudah ditempel. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, Ini beberapa keyakinan kelas yang sempat saya di Google. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada 2 ya, ini bukan 1 kesempatan, 2 kesempatan. Ini ada juga kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan yang ketiga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Silahkan dijawab. selalu membalikan Ya. Tanggung jawab. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bagian dari apa? Disiplinkah, tanggung jawabkah? Terus dilarang mengganggu orang lain. kenyamanan. Hadir di sekolah yang harus sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya ini ya. Pramuka nomor 9. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah bagian dari keyakinan kelas atau tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit di sekolah, bagian dari menghormati dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, saling menghormati dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk, ada yang tahu apa tuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Sandal, pangan, papan. Sandal, pangan, papan. Ada lagi? Memang kok. Ada apa? Begitu itu tuh ekonomi kelas SD. Mari, Sir. Tersier. Selain dari sandal, pangan, dan papan. Kebutuhan dicintai dan mencintai. Kasih sayang ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kesenangan. Dan kelima kebebasan. Ada 5 dasar. Ya. Bertahan hidup itu sudah disampaikan tadi sama Pak Imran bahwasanya makan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan kesehatan itu bagian dari bertahan hidup. Kasih sayang itu rasa diterima, dipeduli, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok atau saling dicintai atau mencintai. Yang bagian Pak Imran. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias dan ketawa. Ya. Tidak tahu dasar manusianya. Nah, sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol. Tapi sebelum itu, mari kita sedikit menyimak video. Ya.
disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Aduh. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kemarin waktu begitu nah kasih tahu. Itu ya Pak Irfan. Dari sekolah. Pak, direkam secara terpisah. Mana-mana Bu Irfan. Sini kamu. Salah nama. Siap, pimpinan. Irfan. Selamat pagi Bu. Pagi. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, Bagus. saya Apa coba? Ya dengar itu. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Ini aja biasa jadi Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini kelas 10, berarti kelas 1 SMA. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ada masuk ke saya sampai. Oh, dan gini Ya kita masuk di situ. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. dulu. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak Gusti kepala ini berarti dia sekolah? orang Bali. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lagi masuk pusat. Itu sih kalau aku videonya di dalam itu ini lagi. Jadi perhatikan posisi kontrolnya. Naren. Naren! Ini lagi belumnya. Selamat pagi Bu. Tapi Naren, itu terus kita apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. berarti itu ibunya tugas ibunya. Dia lagi. Sampai 10 ini dia terus. Naren. Naren! Aduh. Selamat pagi Ya, Bu. sampai sini baru Selamat dua pagi lagi. Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, Ahmad. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi yang pertama. Ya. Dijawab Pak Rizal? Pertanyaannya tadi, posisi kontrol mana yang paling efektif? Kalau menurut saya itu kontrol manajernya. Manajer. Oke. Kalau kita berbicara kontrol, kita berbicara tentang ini kan begini. Ini apa maksudnya? Kita mau mengubah karakter siswa. Nah, siswa itu macam tipenya siswa ya. Ada macam karakternya, macam-macam juga motivasinya. Motivasi kita sudah sepakat tadi, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, mungkin manajer bagus untuk memantik intrinsiknya motivasi internalnya, tetapi jangan lupakan keadaan eksternal yang ada di rumah. Jadi kenapa saya bilang ini saling mendukung semuanya? Karena kadang misalkan begini, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Kayak tadi posisi apa tadi yang pertama tadi? Hukuman. Nah, memang ada anak memang dihukum baru jerah. Kemudian posisi merasa bersalah, ada orang cepat sadar. Posisi yang ketiga apa yang tadi itu? Yang ketiga teman. Ada orang memang kalau dia sebagai teman karena dia merasa dihargai memang begitu. Kalau posisi manajer itu bagus miangunya itu dia, bagus psikologisnya dari rumah. Makanya dia itu bagus sih. Tapi kalau berbicara ke masalah motivasi intrinsik, cocok itu manajer ya. Tapi kalau berbicara ke masalah secara keseluruhan maupun mengubah siswa, itu semuanya harus saling berkaitan. Nah itu Ji, kalau saya. Oke, aplaus dulu. Ya, jadi Gerak juga ya. setidak-tidaknya memang dari kelima posisi kontrol itu saling berhubungan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka Belajar, satu kegagalan besar adalah ketika kita berada di posisi hukum seperti yang sering saya lakukan dulu sebelum saya mengikuti program guru karak. Aplaus. Ya. Guru hukum. Ya. Harus memang begitu kalau Ya. beda Jadi ya, ini. memang saling berkaitan semua. Ada budaya yang harus kita perhatikan di lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Ini beberapa identitas gagal, itu yang saya sampaikan tadi. Di profil pelajar Pancasila, ketika seorang guru berada pada posisi kontrol hukum, maka proses pendidikan di sekolah itu dilakukan. Karena sebenarnya guru adalah teladan yang paling baik kepada murid. Kita ya, membuat orang merasa bersalah masih dalam identitas gagal, dalam mengontrol seorang murid. Identitas berhasil atau sukses itu ketika kita berada pada posisi kontrol teman atau pemantau. Ini yang sepaling tidak kita sebagai seorang guru berada di teman atau pembantu, paling tidak sekali. Jangan berada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ya. Dan yang paling efektif memang
yang seperti dikatakan tadi itu di posisi manajerial. Ya, sedikit saya kasih tambahan terkait dengan pendidikan anak di rumah. Ada anak yang mungkin pendidikannya memang keras. Sebagai seorang guru, kita cuma bukan tugasnya cuma di sekolah, ya. Bagaimana kita kalau di guru penggerak, bagaimana kita seorang guru untuk berkolaborasi, baik itu dengan siswa, guru dengan guru maupun dengan orang tua siswa. Ya. Jadi ketika ada memang seorang anak yang kita anggap bandel, susah untuk diatur, silahkan kunjungi rumahnya, komunikasi langsung dengan orang tuanya seperti apa motivasinya sampai anak itu bandel sekali, seperti itu. Jadi kadang kita di posisi memantau, kadang memang kita di posisi menghukum, tapi lagi dan lagi janganlah kita lagi menerapkan di penghukum ini. Ya, lebih efektifnya, lebih bagusnya lagi, karena seperti yang disampaikan di video yang saya tayangkan tadi, fisikisnya dendam. Ya. Ustaz tadi itu dia butuh menemukan motivasinya. Apakah dia motivasinya dia munculkan dari dalamnya, atau motivasinya dia munculkan dari luar? Tergantung dari mana dia memunculkan motivasinya. Karena kita tidak tahu di motivasi mana itu baru murid itu bisa berubah. Saya rasa seorang guru itu, kita sebagai seorang guru sudah belajar banyak tentang bagaimana membaca psikologi sana, ya. Ada asesmen diagnostik yang kadang kita bikin. Nah, jelas kita tahu, oh ini anak maunya seperti ini anak maunya seperti ini, ya. Jadi saya rasa teman-teman guru tahu di posisi mana dan kapan dia akan bersikap. Tapi dalam kegiatan ini yang kami hadapi, yang kami jalani, lagi dan lagi seyogyanya seorang guru jangan lagi berada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, gitu ya. Kita kolaborasi sebagus mungkin dengan pihak teman-teman yang lain, kepala sekolah, apalagi dengan orang tua siswa. Kita berikan pendampingan individu kalau perlu kepada siswa-siswa yang dianggap memang bandel, ya. Oke, lanjut. Ini Bapak contoh kita sebagai seorang guru yang mengatakan kepada murid, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang posisi kontrol kedua, Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. masih membuat merasa Membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mendapat stiker bintang dari saya? memberi pembukaan. Iya. Nah ini hukumannya. Teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajerial ini. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, jawabannya membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Ya, sedikit. Silahkan dijawab. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini jelas orang yang paling penting adalah itu bapak, ibu, mama, istri, anak dan sebagainya. Ya, nilai-nilai kewajiban apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kejujuran. Oh, kejujuran. Apalagi? Disiplin. Apalagi? Tanggung jawab. Pak Imran, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidupnya Pak Imran? Amal soleh. Ya. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Coba Pak Imran. Apa? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal ya, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri? Nah, kalau karakter sifat ya
sifat yang bisa mempengaruhi orang lain. Maksudnya begini, ketika kita berbicara, orang-orang itu langsung nih, keren nonton itu dari bawah. Ini baru bawah. Begitu. Terus apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Sekarang bisa pilih mulai sendiri. Menikah Kerjaan dia. Kalau apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Menikah. Eh, Karena itu ibadah yang paling sulit dilakukan. eh. Jadi, Agung pencapaian yang paling dibanggakan menjadi seorang suami atau menikah ya. Ya. Terus Harus dapat yang bisa. apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saya persilahkan. Silakan guru tamu yang paling ideal. Jadi apa pekerjaan ideal bagi Anda? Katanya menjadi istri yang baik. Mantap tuh. Ibu rumah tangga. Iya. Yang mewakili. atau Aisyah? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah di puncak hidup Anda. Saya kasih kesempatan. Kalau membahas tentang perjalanan hidup, saya rasakan saya berada di titik puncak saat saya sudah menyelesaikan pendidikan S1. Karena di mana perjuangan orang tua dan perjuangan saya sendiri dapat selesai sampai di titik situ dan bisa menunjukkan bahwasannya saya pun bisa. Saya yang bilang bisa. Luar biasa bisa. Iya. Jadi Pak Rizwan untuk saat ini di perasaan di mana perjalanan itu di puncak itu ketika dia mampu menyelesaikan pendidikan di universitas S1-nya ya. Terus yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, tentu saja yang paling bermakna adalah kedua orang tua, ya. Apa yang paling bermakna dalam hidupnya itu adalah orang tuanya sendiri yang paling mana. Saya kira sudah ada seseorang yang lebih bermakna dari orang tua. Sisihkan, pakai lagi. Nah, sekarang kita masuk di hal yang paling baru kita dengar, yang paling baru kita pelajari itu penerapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu bagaimana kita melestarikan identitas. Yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, sedikit contoh kecil yang sempat saya masukkan. Ya, kita nonton lagi dulu ya. Jam lagi tahu gua. Sendiri ini Pak Pri tadi dengar dari teman-teman, katanya Siska menangis ya? Iya, saya lihat tadi dia tuh nangis di kelas sih Pak. Saya nggak tahu karena bagaimana dia balik ke kelas dia nangis aja. Tidak pernah nangis gitu. Kamu nggak mendengarkan apa yang dia nangis? Saya nggak merasa sih Pak. Dia juga nggak bilang sama saya dia nangis karena apa. Peristiwa apa sih yang sebelumnya terjadi sehingga Siska tiba-tiba balik ke kelas dan menangis seperti itu? Awalnya itu saya waktu istirahat jam tangan itu saya ngobrol biasa dan biasa sama dia, tapi karena terlalu asik saya itu tidak sengaja mengatakan seperti ini sama dia. Airnya Siska kalau malam itu nggak kelihatan ya karena udahnya terlalu gelap kayak masa depan dia saya bilang gitu Pak, tapi saya juga nggak sengaja bilang gitu sama dia. Kemudian akhirnya dia balik ke tapi menurut Siwi bagaimana sih? Apakah memang perkataan Siwi itu
membuat dia menangis, atau mungkin dia menangis karena hal lain sebenarnya? Nggak suka, itu mah siswanya aja yang baperan. Perkataan saya nggak yakin dia sih Pak, cuma bercanda doang. Siwi merasa bahwa perkataannya Siwi tidak menyakiti Iya. perasaan Siska. Tapi Siska ada kemungkinan tersinggung karena ucapan Siwi. Saya rasa begitu sih Pak. Jadi saya sekarang merasa bersalah dan mengatakan seperti itu. Ya, genap Ada gizi. perasaan bersalah dari Siwi. Apa yang kamu bayangkan tentang diri Siwi kepada Siska? Saya merasa kalau sudah menyakiti hati dia, padahal saya tidak berniat untuk menyakitinya Pak. Dan membuat sekarang hubungan kamu dengan Iya, Siska saya dengan Siska jadi renggang, kan saya jadi dia menjauh sama dia juga menjauh dari saya. oke, Siwi, jadi begini, manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Setiap manusia itu punya kesalahan, punya kekhilafan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya mengundang Siwi ke ruangan ini tujuannya adalah kita mencari solusi dari permasalahan yang Siwi hadapi dengan Siska. Bukan saya mencari-cari kesalahan dan menyalahkan, ya, sehingga kesalahan itu bisa nanti kita cari pelajarannya dan bagaimana cara memperbaiki hubungan. Nah, Siwi, berkaitan dengan perkataan kamu tadi, kalau kamu pikirkan kembali, perkataan itu kira-kira dirasakan bagaimana oleh Siska? Mungkin ya Siska tersinggung sih Pak karena perkataan saya tadi. Terus Siwi ada usaha nggak untuk memperbaiki hubungan dengan Siska? Oh enggak, saya enggak menulis Siska sih Pak. Siwi tidak menemui Siska. Enggak, karena Siskanya juga membelakangi saya, dia juga enggak mau ketemu lagi sama saya, kayak marah gitu sama saya. Jadi saya juga enggak mau Pak saya nyamperin dia berdua. Siwi nyaman dengan kondisi itu. Sebenarnya enggak sih Pak, karena saya juga pernah menyesal sudah lama. Jadi membuat hubungan saya sama dia enggak. Menurut Siwi, kriteria teman yang ideal itu bagaimana sih? Sahabat ideal itu yang seperti apa sih? Persahabatan yang ideal itu ya yang selalu ada di kala suka maupun duka, selalu menemani, selalu ada. Dan ketika ada konflik atau masalah, sebagai seorang yang ideal berarti ya Dan menyelesaikan menyelesaikan. Dan karena Siwi dengan Siska ini seakan sedang bermasalah gitu ya, tapi tidak ada keinginan Siwi sebelumnya untuk menemui Siska, bicara baik-baik. Apakah Siwi sudah menjadi seorang teman yang ideal? belum, karena saya belum enggak menulis sekali. Pengen nggak sih? Iya pengen. Pengen ya. Karena gimana juga namanya persahabatan itu pasti lebih indah daripada permusuhan. Iya. Benar nggak? Benar. Terus kalau sudah tahu yang masalahnya seperti ini, tadi Siwi juga sudah mulai menyadari bahwa perkataan itu bisa menyakitkan. Jadi kita nggak maksud gitu ya. Apa rencana Siwi setelah ini? Setelah dari ruangan ini saya akan keluar untuk menemui Siska dan saya akan segera minta maaf sama dia. Saya juga akan berjanji sama dia untuk tidak melakukan mengulangi perkataan seperti itu lagi. Apa manfaatnya kalau kamu meminta dan memberikan maaf gitu ya? Ya mungkin hubungan saya sama dia sudah membaik. Kita jadi berteman seperti biasa lagi sih Pak. Karena saya juga nggak suka kalau kita marah-marah terus tiap hari. Oke. Itu berkaitan dengan permintaan maaf ya. Itu memang kita harus berbesar hati untuk mau meminta maaf ya, harus mau meminta maaf. Terus setelah itu, setelah kalian berbaikan, hal apa lagi yang mungkin harus diubah dari Siwi atau harus dilakukan oleh Siwi? Ya mungkin saya kalau bercanda ya harus mengontrol perkataan saya, tidak menyakiti hati orang lain. Karena kita itu kan memang hati kita kan tercipta berbeda ya. Jadi terkadang kita merasa bahwa ini biasa saja, tapi orang lain merasanya menjadi sangat menyakitkan. Nah tugas kita adalah kita harus bisa memahami perasaan orang lain. Dengan begitu nanti persahabatan kamu dan Siska tetap terjadi selamanya. Pengen kan seperti itu kan? Iya. Ya karena bagaimanapun juga persahabatan itu sangat mahal dan tidak semua orang bisa menjadi sahabat kita.
Bu ya. Iya Pak. Oke, jadi sejauh ini saya melihat perkembangan kamu yang sangat bagus dan saya yakin kamu adalah orang yang pandai bersosialisasi dan kamu mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan Siska. Sehingga ya kapan berada kamu akan Siska? Bagus, lebih cepat lebih baik. Iya. Dan saya berharap semoga besok ada yang terbaik yang kamu berikan kepada saya. Oke, ini kita dulu sini ya, apa ya obrolan kita. Semoga dari obrolan tadi kita bisa mendapatkan solusi dan solusi yang sudah kami buat tadi bisa diterapkan dan berbagi bersama. Oke, silakan. Ya. Ya, jadi itu tadi sedikit video singkat terkait dengan penerapan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, saya rasa penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru pernah lakukan, ya, pernah lakukan, tapi belum terbentuk menjadi segitiga. Kita masih kebanyakan berada di menstabilkan identitas, ya. Ketika ada anak-anak kita yang salah, berbuat salah, terlambat dan sebagainya, kadang kita memberikan penguatan dan penguatan saja. Kita belum masuk ke memvalidasi tindakannya, terus melemparkan dan menanyakan keyakinan kelas dan menyerahkan kepada mereka untuk mencari jalan keluar terbaik dari masalah yang mereka hadapi. Atau mungkin sudah ada Bapak Ibu guru yang menerapkan segitiga restitusi di sekolah? Ya, belum. Ya. Kalau penguatan, saya rasa guru sering melakukan penguatan kepada setiap siswa. Ya. Jadi ini beberapa perkataan-perkataan yang terkadang dimunculkan bagi kita atau siapa saja yang melakukan segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa kita sebagai guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, ya. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Tidak banyak. Di validasi kebutuhan itu bagaimana kita memperjelas kesalahan anak, ya, apa kesalahannya. Terus kita menanyakan kepada anak bagaimana untuk mencari jalan keluar. Jadi kita memandu anak untuk bagaimana dia memunculkan idenya sendiri atau pendapatnya sendiri untuk menemukan solusi dari masalah yang dia lakukan. Dan ketiga, kembali ke menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya rasa di setiap sekolah ada, cuma masih dalam bentuk tata tertib atau peraturan sekolah. Ya, ini sedikit kesimpulan dari mulai dari pertama ya, sampai terakhir, teori kontrol perilaku manusia, semua perilaku manusia, posisi kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai universal dan segitiga restitusi. Nah, sedikit refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bapak Ibu, yang saya dapatkan setelah mengikuti seminar ini? Mungkin ada yang bisa berkata? Ya, dari awal sebelum kita mengikuti kegiatan ini, ya, sampai selesai, hal baru apa yang berubah dalam pikiran Bapak Ibu? Tadi Bapak. Terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah diseminasi itu? Kalau saya sendiri itu terkait dengan bagaimana memperlakukan murid itu sendiri. Karena selama ini kita memang selalu berada di posisi dua itu.
penghukum sama membuat merasa bersalah. Tapi setelah melihat ini sedikit perubahan, yaitu bahwa sepertinya memang menjadi sangat salah kalau kita selalu menghukum tanpa mau mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada murid itu. Ini yang sedikit berubah dari setelah saya mengikuti diseminasi. Terima kasih. Makasih Pak. Terus yang kedua, plus dulu dari jawabannya Pak Adi. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dari dalam diri? Ya Pak Imran. Atau ada yang lain? Kamu mendaftar CGP. Doa saja. Perasaannya tuh. Ya, perasaan apa yang muncul? Ya, mengenai makna disiplin dan intrinsik. Jadi disiplin sangat perlu untuk kita tingkatkan pada anak-anak dengan cara membentuk keyakinan kelas, supaya anak-anak merasa bahwasanya ketika kita bentuk keyakinan kelas, maka kita harus disiplin, karena kita yang bikin sendiri peraturannya, kita yang bikin sendiri keyakinan kita. Kemudian motivasi intrinsik ini sangat penting, karena yang ditakutkan ketika motivasi eksternal itu hilang dan motivasi intrinsik kita tidak ada, maka itu motivasi kita bisa menjadi minimal, sehingga motivasi intrinsik pada peserta didik harus kita munculkan dengan menjadi guru sebagai posisi manajer. Ya, terima kasih. Aplaus. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama ini? Ya. Peran sebagai Among guru ya, contoh. Ibu Rahma, Ibu Mira, minum, silakan. Ya. Ada Bu Mira, Bu Mir? Oh sakit giginya Bu Mir. Ibu. Ya. Ya. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan? Ya, kalau saya pribadi sebelum mengikuti JGP, saya di posisi penghukum, ya, terus menjadi orang yang paling segan, yang paling ditakuti oleh anak-anak, tapi tidak lari dari bagaimana saya mendekati mereka, memberikan mereka pemahaman, karena sekeras-kerasnya saya, sekejam-kejamnya saya juga punya kasih sayang kepada anak saya. Saya cuma ingin mereka lebih baik dan lebih baik daripada saya ke depannya. Ya, yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kalau saya pribadi, setelah bukan modul ya, kalau saya mengikuti kegiatan CGP, bagaimana saya akan menjadi, kalau dulunya saya berada di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah, insya Allah kedepannya mungkin saya bisa menjadi berada di posisi setidaknya di pemantau atau teman. Tapi mudah-mudahan saya bisa berada di posisi manajer, ya. Karena walaupun bagaimana posisi manajer lah yang paling efektif untuk menumbuhkan karakter anak yang lebih efektif dan lebih baik ke depannya. Ya, sampai Terima kasih. Ya, jadi kita tadi mudah-mudahan kegiatan ini mendapat kita mendapat pengalaman baru. Banyak pertanyaan kalau dia. Ya, mungkin itu dari saya terkait dengan materi diseminasi budaya positif. Saya akan kembalikan kepada rekan-rekan. Oke, tempat dong. Oke, demikianlah tadi pemaparan materi untuk budaya positif dari Pak Asmadianto. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk pemateri itu sendiri. Mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya. Amin. Karena ini sudah jam 11.25 dan waktunya untuk istirahat, karena
sekitar 2 jam ya kita duduk sama-sama untuk memperhatikan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Hida dan Ibu Satriani atas kesediaannya untuk bergabung di SMP untuk berbagi bersama kita di sini. Saya mau menanyakan dulu, kira-kira besok masih bisa hadir? Oke Bu, oke dipahami ya. Oke kalau begitu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengajak anak-anakku sekalian untuk senantiasa mengucapkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih sempat hadir di sekolah kita, tak lain dan tak bukan untuk melalui proses tatap muka belajar di sekolah seperti biasanya. Salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang tercerdaskan. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi terkait dengan peraturan sekolah. Ada yang tahu peraturan? Atau pernah dengar kata peraturan? Siapa yang pernah dengar? Semuanya. Nah, sekarang saya tanya, ada yang sudah pernah bikin keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Kelas 1 sama siapa? Sama Ibu Erlianti. Kalau kelas 2 sama Ibu Kamida, sama Pak Agung. Kalau kelas 3 sudah sama Ibu Nisa. Ya. Jadi alhamdulillah kalau teman-teman anak-anakku sekalian sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelasnya masing-masing ataupun dengan guru mata pelajaran masing-masing. Nah, tapi saya sedikit kembali mengulang terkait dengan tata cara pembuatan keyakinan kelas. Walaupun anak-anakku sekalian sudah pernah, itu lebih mudah lagi. Mudah-mudahan lebih kegiatan sebentar lebih lancar ya, karena sudah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama, yang berasal dari pemikiran dan penyatuan pikiran dan pengakuan, ya, bersama untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan pikiran anak-anakku sekalian, pendapat anak-anakku sekalian, disatukan, dijadikan sebuah keyakinan. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ada yang tahu? Coba, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Ya, yang sudah bikin keyakinan kelas lupa apa peraturan, apa itu keyakinan? Ya, ini, oh ya, ini ada ya, ini ada keyakinan kelas, ini sudah jadi. Ya, jadi peraturan itu dibuat oleh Dewan Guru dengan satu arah, tanpa melibatkan anak-anakku sekalian. Jadi yang buat peraturan itu Dewan Guru. Apapun hukumannya, apapun konsekuensinya, itu Dewan Guru yang tentukan, bukan kalian. Ya, ya kan?
Nah, kalau keyakinan itu tidak. Keyakinan itu dibuat oleh kalian bersama dewan guru, bersama guru-guru, disepakati bersama dan dijalankan bersama. Itu keyakinan. Contoh kecilnya begini. Kalau kita belajar agama, ada yang namanya iman atau keyakinan. Apa keyakinan kita? Apa agama kita? Islam. Kita yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi. Ya. Karena itulah agama yang diridhoi, itu yang kita yakini, maka sholat, puasa, zakat, naik haji, sama apa lagi? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yang pertama kan yang rukun Islam, rukun Islam itu ada 5 toh? Yang 5 ini kita yakini dan kita jalankan tanpa diperintah. Ya. Walaupun pada awalnya pada saat masih SD sering disuruh-suruh sama mama, tapi seiring berjalannya waktu, begitu kesadaran muncul dari dalam diri sendiri, maka keyakinan itu kalian jalankan secara mandiri. Ya. Nah, seperti inilah keyakinan kelas. Karena dia berbentuk keyakinan kelas, kalian yang bikin. Kalian yang berpikir, kita ramu, kita godok bersama-sama, akhirnya kita sepakati dan kita jalankan bersama. Ya. Dari keyakinan kelas inilah yang kedepannya akan dijadikan sebuah keyakinan sekolah. Ya. Kalau dulu kalian, anak-anak sekalian, tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah. Atau ada yang pernah? Tidak kan? Sampai-sampai ada anak-anakku sekalian yang terkadang ketika rambutnya panjang kayak Hadi, kadang ngeluh. Ya. Ya Hadi. Kenapa Hadi? Kenapa? Tidak mau rambutnya dipotong. Ya. Ya kan? Nah, karena peraturan itu dibuat oleh, contoh saya sendiri, harus potong rambut seperti ini, ya. Tanpa saya tanya, Hadi, maunya seperti apa? Ukuran rambutnya seperti apa? Ya. Pernah? Nggak ada kan? Nah, keyakinan kelas inilah yang kita akan buat bersama, yang jadinya, yang kedepannya nanti akan kita jadikan keyakinan sekolah. Jadi silahkan anak-anakku sebentar berpikir, karena keyakinan itulah yang akan kalian, kita semua yang ada di sekolah ini akan jalankan secara bersama. Karena kalian yang bikin, kita yang sepakati, maka kita yang akan jalankan. Bukan orang lain yang bikin kita peraturan, bukan orang lain yang kasih kita keyakinan, tapi kita yang buat keyakinan itu, kita yang membuat kesepakatan itu, dan kita sendiri yang akan menjalankan kesepakatan itu. Ya, sampai di sini paham? Ya, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada disiplin, kesopanan, tanggung jawab, ketertiban, kesehatan, saling menghormati, kebersihan, masih banyak yang lain. Nilai-nilai kedisiplinan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ya, kebajikan itu kan yang nilai-nilai yang baik. Ya, banyak sekali nilai-nilai yang baik. Ya. Nah, lanjut. Apa tujuannya? Nah, itu 1. Ada 4. Ya, sempat saya sampaikan tadi, untuk menumbuhkan keterlibatan murid atau siswa untuk membuat keyakinan kelas. Saya sampaikan tadi bahwasanya keyakinan kelas dibuat oleh siswa atau murid bersama dengan guru. Kedua, mewujudkan merdeka belajar pada murid. Tahu merdeka? Tahu. Apa itu merdeka? Merdeka Indonesia. Ya, Indonesia sudah merdeka. Ya. Ada yang tahu apa itu merdeka? Hah? Ya, merdeka belajar itu bagaimana kalian mampu berproses sesuai dengan keinginan kalian, tanpa ada tekanan, tanpa ada perintah keras dari dewan guru atau dari siapapun itu. Kalian sendiri yang menentukan proses kalian seperti apa kalian akan belajar. Itulah merdeka. Ya. Kalau kalian masih ditentukan
Kerjakan tugas kelompok tugas bab sekian dengan bentuk video. Berarti itu bukan pilihan kalian, bukan kemauan kalian, itu masih kemauan guru. Tapi merdeka belajar itu bagaimana kalian belajar sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Contoh kecil seperti ini. Hadi maunya belajar agama di luar ruangan, ya, bukan di dalam kelas. Langsung praktek, Pak. Kalau saya praktek sholat, nggak usah di kelas, Pak. Kita langsung ke masjid praktek sholat. Oke, seperti itu. Ya. Atau saya, Pak, kalau belajar nanti nonton video baru masuk di otak saya. Atau nanti mendengarkan suara-suara film atau audio, ya, baru saya bisa mengerti. Ada juga siswa yang mungkin, Pak, saya nanti baca baik-baik baru saya tahu, saya pahami. Nah, itulah merdeka. Bagaimana kalian belajar sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Ya, kami Dewan Guru menuntun, ya, menuntun anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anakku sekalian, ya, tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kalian sendiri, tanpa tekanan lain. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita, karena sudah ada 4 calon guru penggerak dan sudah ada 1 guru penggerak yang Ibu Karmida, ya, kedepannya kita mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kita. Nah, lanjut. Yang ketiga, untuk memudahkan komunikasi antara guru dan siswa atau murid. Bagaimana tidak mudah? Ada sekarang, ya, dulu masih ada beberapa anak-anakku sekalian yang takut-takut untuk menghadap ke bapak ibu gurunya. Kenapa takut? Utama kepada saya, ya, yang sering menghukum, ya kan? Nah, saya tanya, kenapa anak-anakku takut sekali berhadapan dengan saya? Ya, takut dimarahi, ya, seperti itu kan? Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini anak-anakku sekalian tidak takut lagi kepada saya. Atau emang selama ini siapa yang pernah saya pukul keras? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oh, suara, Pak, penekanan suara yang keras seperti itu, sampai-sampai takut. Tapi kan tidak ada yang saya pukul keras-kerasan, Pak. Saya menghukum kalian, nah, bukan karena apa, untuk mendisiplinkan, ya. Tapi begitu Bapak ikut di CGP ini, satu pelajaran besar yang saya ambil, bagaimana saya tidak boleh lagi berada pada posisi penghukum. Jadi mendoakan saya, mudah-mudahan ke depannya ketika anak-anakku sekalian berbuat kesalahan, ya, saya tidak lagi memberikan hukuman atau perkataan yang keras, ya. Karena itulah pembelajaran untuk saat ini, ya, yang saya dapatkan untuk saat ini sampai detik ini, bagaimana saya bisa berada pada posisi kontrol sebagai seorang guru, pada posisi manajer, atau setidak-tidaknya sebagai teman atau pemantau, ya, tidak lagi di posisi penghukum, ya. Tapi lagi dan lagi, mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga dengan adanya keyakinan kelas ini, yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah, anak-anakku sekalian tambah sadar, tambah muncul motivasi dirinya, ya, untuk lebih baik lagi ke depannya, ya. Lanjut. Nah, cara membuat keyakinan kelas, ya. Yang pertama, Buang sampah. mengidentifikasi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Itu dulu. Mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Contoh kecil, ini contoh-contoh, ya. Buang sampah sembarangan, itu perbuatan buruk. Sering terlambat datang ke sekolah atau sering bolos, perbuatan apa? Buruk. Sering mengganggu teman atau berkelahi, buruk. Nah, perbuatan baiknya yang mana? Buang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat lagi atau tidak bolos lagi. Yang
ketiga, akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu perlakuan baik, ya. Tidak mengganggu teman atau tidak berkelahi lagi. Itu dulu yang kita harus pisah. Mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, ya. Nah, kalau sudah ada, kalau anak-anak kalian sudah pahami, oh ini perbuatan baiknya, ini perbuatan buruknya. Nah, di langkah selanjutnya itu adalah membuat peraturan. Ya, ini contoh ya. Ini baru contoh. Sebentar anak-anakku sekalian yang bikin sendiri, buat sendiri. Ya, membuat peraturan kelas. Nah, sudah kita buat satu peraturan di kelas. Dilarang membuat sampah sembarangan. Apalagi? Dilarang merokok. Dilarang merokok, boleh. Ya, dilarang apa lagi? Dilarang datang terlambat. Dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi. Ya. Apa lagi? Dilarang bergosip. Dilarang bergosip. Ya. Ya. Itu semua contoh. Nah, pada ketika peraturan kelas sudah ada, ya, kita semua sudah tulis. Nah, setelah ada peraturan kelas, maka kita akan mengganti, ya. Mengganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, dari kata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik. Nah, tadi sudah ada contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat baiknya atau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua, dilarang datang terlambat. Hadir tepat waktu. Dilarang memanjangkan rambut bagi laki-laki. Cukur rambut dengan rapi. Ya, itu contoh. Ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat positif. Nah, ketika sudah ada, baru kita bentuk sampah pada tempat. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan dijadikan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bunyinya bisa langsung. Contoh buang sampah pada tempatnya, keyakinannya itu adalah kebersihan. Hadir tepat waktu itu adalah kedisiplinan. Kerjakan tugas Tanggung jawab. tanggung jawab. Jangan selalu mengganggu dan berkelahi, saling menghargai dan menghormati. Ya, Rapian. cukur rambut dengan rapi atau kerapian. Nah, sudah paham sampai di sini? Nah, dari keyakinan kelas ini akan kita punya contoh. Apa nih? Saling menghargai atau menghormati. Kami siswa kelas 7 atau kelas 8 saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya. Nah, seperti itu. Berarti kata keyakinan itu saling menghargai dan menghormati. Nah, di sini ada template sticky note. Ya, template ya, sticky note. Anak-anak sekalian, tugas itu yang pertama ya, membuat peraturan. Anak-anak sekalian yang sendiri ya, mengarang apa-apa peraturan atau kesepakatan kelas yang anak-anak sekalian akan buka di sini. Sebentar kita akan tempel di depan, baru kita akan sepakati bersama. Ya. Ya, silakan dibagi. Langsung itu jawabannya. Jawaban. Ya, kalau sudah ada yang selesai, situ di samping ya. Ya, ditempel. Ya. Dilarang kita pilih. Sudah ya? Sudah? Ya, sekarang dilarang berkelahi. Ya, saling menghormati. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bersihan. Oh, enggak, aku. Tanggung jawab ya. Kamu satu. Bersihan dalam berkelahi tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan menyepakati apa ya? Kesepakatan kelas, ya. Nanti dari kesepakatan kelas itu akan kita jadikan keyakinan. Nah, dari banyaknya peraturan yang anak-anak sekalian, ini sebentar akan kita rubah ke kalimat positif, negatif menjadi positif ya. Ada dilarang membuli teman. Terus dari kesehatan dilarang merokok, ya. Kebersihan dilarang buang sampah sembarangan.
Dilarang makan di dalam kelas. Kedisiplinan. Ya, dilarang keluar atau pulang ke rumah tanpa izin dari dewan guru. Nah, jangan ditulis ya, ditulis. Silakan ditulis. Saling satu. Saling menghargai dan menghormati. Harus berkata baik sesama teman dan guru. Berarti saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Ya, kedua. Terus dilarang buang sampah sembarang tempat. Dilarang makan dalam kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya ya. Berarti ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Dilarang keluar sekolah atau pulang ke rumah tanpa seizin guru. Apa kalimat positifnya? Dia bisa masuk di saling menghargai dan menghormati, bisa juga masuk di kedisiplinan. Selalu minta izin. Nah, apalagi? Dilarang terlambat. Dilarang terlambat kalimat positifnya datang tepat. Ya. Nih, dilarang merokok dalam kelas. Jaga kesehatan. Jagalah kesehatan. Ya. Dilarang bawa HP. Bisa masuk sebenarnya. Ini masuk bisa masuk di kedisiplinan ya. Dilarang bawa HP. Bukan dilarang bawa HP. Tapi ya. Harus izin dengan bapak ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. Harus. Apa lagi? Sudah. Satu. Satu orang saja, satu orang. Siapa? Ya, Dahlia. Ya, siap dua. Angkat. Ya, Hadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Selalu minta izin. Ya, Nora. Datang tepat waktu. Jagalah kesehatan. Menghargai. Ya, cukur rambut dengan rapi. Jagalah kesehatan dan keselamatan. Ya, minta tolong dibacakan dulu ya. Saya akan tulis di laptop. Baru kita print. Baru kita akan tempel. Ya. Ya, yang nomor satu apa? Yang nomor dua. Saling menghargai dan menghormati. Kedua. Dan lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lagi. Lalu minta izin. Nomor 5. Lagi. Jagalah kesehatan. Jagalah kesehatan dan keselamatan. Lagi. Tidak ada. Jagalah Mani. ada di atas. Nah, bagaimana? Kita sepakati dulu. Saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Sepakat? Sepakat? Buanglah sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Jagalah kebersihan dan keselamatan. Jagalah kesehatan dan keselamatan. Jagalah kebersihan kelas. Cukur rambut dengan rapi. Nah, bagaimana? Ini khususnya laki-laki. Sepakat siapa? Ya, Adi sepakat. Abdul Muhaimin. Sepakat. Ajrib. Rehan. Sepakat. Ya. Dari keyakinan ini, Wahyu. ya. Baik, Wahyu. Sepakat ya, alhamdulillah. Jadi kita sepakati mencukur rambut dengan rapi adalah kesepakatan kelas kita ya. Ya, nah itu ya. Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 6. Kenapa? 7. Ya, yang selalu minta izin dan datang tepat waktu itu masuk di kedisiplinan. Ya, jadi yang tadinya 7, tinggal 6. Saling menghargai dan menghormati kebersihan kelas. Oh ini tinggal 5. Jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah 1. Oke, hapus lagi. Jagalah kebersihan kelas. Ya. Jadi apa kesempatan kelas yang akan kita bikin? Kami apa? Kami siswa kelas 7. Apa? Akan saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. Ya, begitu. Yang kedua, apa lagi? Kami siswa kelas 7 akan menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Ya, itu yang menjadikan keyakinan kelas kita. Ya. Ya, sepakat? Ya, nanti akan kita
print. Setelah di print, kita akan bertanda tangan bersama ya. Ya, kalau tidak tahu tanda tangan, jempol. Baru kita tempel. Ya. Oke? Sepakat? Ya. Bisa saya minta tolong? Jadi kesepakatan kita sudah selesai ya. Keyakinan kelas kita sudah ada. Mudah-mudahan kedepannya kita akan mampu menjalani bersama keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Cukup ya? Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.